Working stage of a group atau fase bekerja di dalam kelompok. Terdapat beberapa karakteristik dari fase bekerja atau fase produktif di dalam tahapan perkembangan kelompok. Yang pertama adalah adanya tingkat kepercayaan dari para anggota terhadap kelompok itu, gitu ya. Kemudian ada kohesi atau keterikatan yang tinggi di antara anggota-anggota kelompok. Yang kedua, komunikasi dalam kelompok bersifat terbuka, kemudian dan melibatkan ekspresi yang akurat mengenai apa yang dialami anggota kelompok. Jadi, sekali lagi, komunikasi itu terjadi dengan efektif, mereka saling terbuka satu sama lain, dan apa yang diekspresikan itu benar-benar apa yang dialami gitu ya, sesuai dengan fakta begitu. Jadi ekspresi yang akurat. Yang ketiga, anggota berinteraksi satu sama lain itu secara bebas dan juga secara langsung, jadi tidak sungkan gitu ya, tidak pakai perantara, tetapi mereka bisa berkomunikasi langsung. Kemudian keinginan untuk mengambil resiko dan untuk membuka diri kepada orang lain. Jadi mereka nggak takut, mereka pede ya. Mereka ketika berkomentar tidak takut dengan resiko, misalnya dibully gitu kan, dan sebagainya, karena mereka sudah saling percaya satu sama lain ya. Dan keinginan untuk membuka diri. Jadi mereka mau gitu curhat masalah-masalah yang intim, yang personal seperti itu. Selanjutnya, anggota tidak ragu membawa masalah pribadi ke dalam kelompok dan menjadi memahaminya dengan lebih baik. Jadi sekali lagi, mereka bersedia dan tidak ragu untuk membuka masalah pribadi ya, dalam rangka untuk bisa memahami persoalan itu dengan lebih baik, karena ketika kita mengalami sesuatu, kemudian orang lain memberikan umpan balik, kadang-kala bisa lebih objektif gitu ya, memberi sudut pandang yang berbeda. Baik, jika terdapat konflik di dalam fase bekerja ini, konflik itu disadari dan dihadapi dengan langsung dan efektif ya. Jadi konflik mungkin masih ada, tetapi itu bisa lebih didiskusikan dengan terbuka dan bagaimana mereka bisa menyelesaikan itu dengan baik. Selanjutnya, umpan balik diberikan secara bebas dan diterima dan dipahami secara non-defensif. Jadi kalau ada yang memberikan masukan, saran, respon terhadap kata-kata dari seseorang gitu ya, umpan balik itu diberikan secara bebas, dan yang mendapatkan umpan balik juga bisa menerimanya dan memahaminya secara non defensif ya, berarti tidak ada serangan, intinya ya dia menerima gitu kan, bisa terbuka gitu ya. Nah, konfrontasi dilakukan dengan kepedulian, jadi bukan sembarang konfrontasi, tetapi konfrontasi atau kritik itu dengan dilandasi oleh rasa peduli, rasa penghormatan gitu ya, dengan sopan dan sensitif gitu ya, dan diterima oleh orang yang dikonfrontasi itu sebagai tantangan untuk untuk dirinya sendiri, dan bagi orang yang mengkonfrontasi itu tantangan untuk bisa memberikan masukan gitu ya. Nah, anggota-anggota bersedia untuk bekerja di luar kelompok untuk mencapai perubahan perilaku. Jadi sebenarnya bukan hanya di dalam kelompok, di rumah pun misalnya ya, mereka mau untuk menjalankan apa yang menjadi amanah dalam terapi kelompok itu. Karena kalau terapi kelompok itu kan biasanya ujung-ujungnya adalah bagaimana terjadi perubahan perilaku yang lebih baik di antara klien-klien ya, karena mereka sebelumnya mungkin punya perilaku yang maladaptif, tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, jadi bagi orang yang sudah dalam fase produktif ini ya, anggota-anggota yang sudah berada dalam fase produktif ini, mereka mau untuk melakukan apa yang diamanahkan gitu ya, untuk misalnya melakukan perubahan di rumah, perubahan di sekolah gitu ya, karena itu merupakan tujuan dari terapi kelompok. Selanjutnya, anggota merasa didukung untuk berubah dan ingin mengambil resiko dari perilaku yang baru. Jadi, kelompok itu mensupport anggota itu untuk berubah ya. Bahkan misalnya memberikan apresiasi, misalnya ada anggota kelompok yang sudah mulai pede, itu dipuji gitu ya. Wah, sudah punya apa? Kepercayaan diri yang lebih baik gitu ya. Teman-teman seneng kalau kalau dia kelihatan lebih pede, atau sebaliknya ada yang suka ngomong yang agak nyablak gitu ya, kemudian bersedia berubah untuk misalnya
ngomong itu harus lebih sensitif, peduli gitu kan. Nah, ketika berubah juga diapresiasi. Jadi ada tindakan dari anggota dan kelompok itu untuk mendukung perubahan. Dan juga ketika uh, ada kelompok yang sudah tadi mencoba perilaku yang baru, berani, itu juga diapresiasi. Nah, selanjutnya anggota memiliki harapan bahwa mereka dapat berubah kalau mereka ingin melakukan aksi secara konkret ya, dan mereka tidak merasa putus asa. Dan ini adalah ciri-ciri kelompok itu bisa bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan terapi kelompok ya. Jadi kalau dalam terapi kelompok fase bekerja ini di mana orang-orang itu bisa curhat dengan nyaman gitu ya untuk menyelesaikan masalah mereka semua. Nah, di situ karakteristiknya sekali lagi anggota itu punya harapan bahwa mereka dapat berubah. Jadi mereka optimis gitu ya. Tidak sebaliknya misalnya di dalam kelompok itu orang merasa pesimis, oh ya nggak mungkin lah misalnya ada kata-kata atau ekspresi misalnya dari salah satu atau mungkin fasilitator gitu atau anggota misalnya ya ya nggak mungkin lah manusia itu berubah gitu karena karakter ya begitu tidak gampang untuk berubah apalagi dalam usia 30 tahun gitu ya misal jadi kata-kata yang malah membuat down tetapi ekspresi yang muncul adalah justru sebaliknya bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki sifat yang baik ya asalkan memang mau mencoba misalnya seperti itu jadi anggota itu merasa tidak putus asa dan selalu merasa punya harapan begitu.